Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Dewi Putri NPM 029 sebagai moderator, Sylvia Febrianti NPM 025 sebagai presentator pertama, Angelita Lita NPM 026 sebagai presentator kedua, dan yang terakhir Nurul NPM 028 sebagai presentator ketiga. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Memahami Kebudayaan dan Peradaban Islam dan menganalisa nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia, serta kasus-kasus negosiasi yang terjadi antara budaya, agama, dan negara. Untuk penjelasan lebih lanjut, akan disampaikan oleh presentator. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh Sylvia Febrianti. Untuk Sylvia, saya persilahkan. Next slide. Memahami kebudayaan dan peradaban Islam. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Budi artinya akal, kelakuan, dan norma, sedangkan daya berarti hasil karya cipta manusia. Di antara definisi kebudayaan menurut ahli ialah yang pertama, Sidi Ghazalba mengatakan kebudayaan ialah cara berpikir dan cara merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan sekelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan waktu. Kedua, E.B. Taylor berpendapat kebudayaan ialah suatu kesatuan jalinan yang meliputi pengetahuan, kesenian, sosial, hukum, adat, dan tiap kesanggupan yang diperoleh seorang sebagai anggota masyarakat. Ketiga, F. Butts, kebudayaan ialah keseluruhan patokan yang membimbing tingkah laku manusia, baik individu maupun masyarakat, yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, lembaga keagamaan, demikian pula kepercayaan, gagasan, dan cita-cita hidup. Keempat, Konjaningrat, kebudayaan ialah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil dan karyanya itu. Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kebudayaan adalah hasil budidaya manusia dalam kehidupan bersama dalam suatu ruang dan waktu, yang kemudian diwariskan kepada generasi mudanya untuk dikembangkan lebih lanjut dari generasi ke generasi. Kedua, ruang lingkup kebudayaan meliputi segala aspek kehidupan, rohanian, dan penghidupan jasmaniah manusia, yaitu mencakup sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, dan sistem teknologi dan peralatan. Kata peradaban berasal dari kata adab, merupakan peranakan dari bahasa Sanskerta yang merupakan adab kesopanan, hormat menghormati, budi bahasa, etika, dan lain-lain. Di dalam bahasa Arab ditemukan juga kata al-adab yang berarti perilaku atau kesopanan. Dengan kata peradaban berarti kemajuan lahir batin. Definisi peradaban menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Yusuf Qaradawi. Peradaban adalah sekumpulan dari bentuk-bentuk kemajuan, baik yang berupa kemajuan bandawi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun sosial, yang terdapat pada suatu masyarakat atau pada masyarakat yang serupa. Yang kedua, Syed Naqib al-Atas. Peradaban itu ialah keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan, taat susila, dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat.
Kata peradaban dalam bahasa Indonesia berkonotasi dengan pengertian adab, kesopanan, kesantunan, serta kehalusan. Dan ada juga pendapat yang lain. Peradaban adalah kemajuan materi, aspek kehalusan, penataan, sosial, dan aspek kemajuan lain. Yang ketiga, M. Abdul Karim. Peradaban adalah bagian-bagian dari kebudayaan yang memiliki sistem teknologi, sistem bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang luas. Dan ditegaskan lagi bahwa pengertian umum yang dipakai adalah peradaban merupakan bagian dari kebudayaan yang bertujuan untuk memudahkan dan mensejahterakan hidup. Keempat, Badri Yatim. Peradaban adalah sesuatu yang dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus dan indah. Sedangkan pengertian Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu islaman, yang artinya selamat. Menurut istilah, Islam adalah agama samawi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi manusia agar kehidupannya membawa rahmat bagi seluruh alam. Kebudayaan merupakan perwujudan segala aktivitas manusia sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebudayaan akan terus berkembang, tidak akan berhenti selama masih ada kehidupan manusia. Hasil perkembangan kebudayaan yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan disebut kebudayaan Islam. Hasil kebudayaan manusia dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama kebudayaan jasmania. Kebudayaan jasmani adalah kebudayaan yang dapat dirasakan, diraba, dan dilihat secara nyata. Contoh, alat-alat tradisional, pakaian adat, kesenian, adat istiadat, arsitektur bangunan. Yang kedua, budaya rohania. Kebudayaan rohani adalah kebudayaan yang hanya dapat dirasakan namun tidak dapat dilihat atau diraba. Contoh, kepercayaan dan ideologi. Wujud kebudayaan Islam terdiri dari wujud ideal, yakni kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan yang sifatnya abstrak. Wujud aktivitas, yakni wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud artefak, yakni wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba. Dilihat dari dokumentasi. Kebudayaan yang telah terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang universal berkembang menjadi peradaban. Dalam perkembangannya perlu dibimbing oleh wahyu dan aturan-aturan yang mengikat agar tidak terperangkap pada ambisi yang bersumber dari nafsu sehingga akan merugikan. Oleh karena itu, agama Islam memiliki fungsi untuk membimbing manusia dalam mengembangkan akal budinya, sehingga menghasilkan kebudayaan yang beradab atau berperadaban Islam. Next. Menganalisa nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Islam masuk ke Indonesia lengkap dengan kebudayaannya. Karena Islam lahir dan berkembang dari negeri Arab, maka Islam yang masuk ke Indonesia tidak terlepas dari budaya Arabnya. Kedatangan Islam dengan segala komponen budayanya di Indonesia secara damai telah menarik simpati sebagai besar masyarakat Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari situasi politik yang tengah terjadi saat itu. Dalam pandangan Nurkolis Majid bahwa daya tarik Islam yang pertama dan utama adalah bersifat psikologis. Islam yang secara radikal bersifat egaliter dan mempunyai semangat keilmuan merupakan konsep revolusioner yang sangat memikat dalam membebaskan orang-orang lemah dari belenggu hidupnya.
agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang. Mereka menyebarkan agama Islam melalui beberapa cara, yaitu lewat kebudayaan wayang. Selain itu, para dai mendakwakan ajaran Islam melalui bahasa budaya, sebagaimana dilakukan oleh para wali di tanah Jawa. Karena kehebatan para wali dalam mengemas ajaran Islam dengan bahasa budaya setempat, sehingga masyarakat tidak sadar bahwa nilai-nilai Islam telah masuk dan menjadi tradisi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lebih jauh lagi, bahwa nilai-nilai Islam sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan mereka, seperti dalam upacara adat dan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Semua itu tanpa disadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan bagian dari ajaran Islam. Banyak tradisi masyarakat Indonesia yang bernuansa Islami. Biasanya tradisi tersebut dilaksanakan untuk memperingati hari besar umat Islam, seperti perayaan Sekaten yang diselenggarakan untuk menyambut Maulid Nabi. Ada juga perayaan yang dimaksudkan untuk memperingati perjuangan penyebaran agama Islam, seperti perayaan Tablik di Pariaman yang diselenggarakan pada tanggal 10 Muharram. Peninggalan-peninggalan kebudayaan di Indonesia ada banyak sekali. Dan untuk materi itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan kebudayaan Islam di Indonesia. Yang pertama ada kaligrafi, yang kedua ada keraton, yang ketiga ada bentuk masjid, yang keempat ada seni pahat, yang kelima ada seni pertunjukan, yang keenam ada tradisi dan upacara, dan yang ketujuh ada karya sastra. Next. Kasus-kasus negosiasi yang terjadi antara budaya, agama, dan negara. Kali ini saya akan membahas tentang budaya. Di Indonesia banyak sekali agama yang dianut oleh masyarakat di berbagai wilayah. Karena masyarakat memiliki hak pribadi untuk memilih atau menganut ajaran agama sesuai kepercayaan masing-masing. Tentunya agama yang harus dipilih atau dianut oleh masyarakat adalah agama yang diakui oleh negara sesuai peraturan. Di antaranya ada 5 agama yang diakui, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Keanekaragaman budaya di setiap suku dan bangsa di Indonesia sering dipadukan atau dikolaborasikan dalam konteks peribadahan. Hal ini bisa disebut juga akulturasi budaya. Akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling memengaruhi. Hasil proses akulturasi antara kebudayaan masa pra-Islam dengan masa Islam masuk berbentuk fisik kebendaan, seperti seni bangunan, seni ukir, pahat, karya sastra, serta pola hidup dan kebudayaan non-fisik. Bentuk lain akulturasi adalah upacara kelahiran, perkawinan, kematian, selamatan pada waktu tertentu untuk membentuk kenduri pada masyarakat Jawa. Pengaruh akulturasi budaya dijumpai dalam suatu masyarakat dan tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat itu sendiri. Keadaan ini disebut adat istiadat. Namun, sebagai umat muslim harus pandai membedakan adat istiadat. Apakah adat istiadat itu sesuai atau tidak dengan syariat Islam? Kalau adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka diperbolehkan. Akan tetapi, kalau bertentangan dengan syariat Islam, maka kita harus menjauhi sekalipun sudah melekat di masyarakat. Sedangkan contoh akulturasi budaya adalah seperti ziarah kubur, tahlilan, dan sedekah bumi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus negosiasi yang terjadi antara agama dan negara. Yang pertama, agama. Faktor-faktor penyebab konflik antar umat beragama yaitu klaim kebenaran dan doktrin jihad. 1. Klaim kebenaran. Setiap pemeluk agama pasti percaya atau membenarkan masing-masing agama yang dianutnya. Namun semangat yang dianutnya
Namun semangat yang menggelora kadangkala telah merendahkan orang lain yang tidak sepaham dengan mereka, baik berasal dari satu agama ataupun beda agama, sehingga menimbulkan konflik. Yang kedua, doktrin jihad. Dalam agama memang dikenal konsep jihad, namun bukan jihad membunuh orang tanpa berdosa karena disebabkan oleh doktrin-doktrin tertentu. Banyak pihak yang melegitimasi kekerasan atas nama dan perspektifkan terlebih dari sudut pandang agama. Selanjutnya, kasus konflik antar agama yang ada di Indonesia antara lain 1. Konflik agama di Poso, 2. Konflik Sunni dan Syiah di Jawa Timur, 3. Konflik agama di Bogor. Yang pertama, konflik agama di Poso, yaitu antara agama Kristen dan Islam, terdiri dari rentetan konflik, yaitu 1. Dimulai dari tahun 1992, Rusli Laboy yang awalnya beragama Islam pindah ke agama Kristen dan menjadi seorang pendeta, yang dalam makalahnya menghujat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjut tahun 1995, terjadi peristiwa Malade, kelompok pemuda Kristen yang berlatih bela diri taekwondo melempari masjid di Tegalrejo, yang kemudian dibalas oleh 300 pemuda Tegalrejo dan Lawanga dengan melakukan perusakan rumah. Selanjutnya tahun 1998, perkelahian sekelompok remaja Kristen Lambogia dengan remaja Masjid Pondok Pesantren Darussalam. Dilanjutkan pada tanggal 15 April 2000, muncul berita yang ditulis pada harian yang memuat hasil wawancara anggota DPRD Sulawesi Tengah yang isinya dirasa menimbulkan kerusuhan yang bernuansa SARA. Dan kelima, perkelahian pemuda di terminal yang melibatkan warga Lambugia dan Kayamannya, di mana 127 rumah, 2 gereja, sekolah Kristen, dan gedung Bayangkari dibakar. Pada tanggal 16 Mei 2000, pembunuhan warga Muslim di Taripa dan muncullah penyerangan balik yang menewaskan banyak korban. Yang kedua, konflik Sunni dan Syiah di Jawa Timur yang terjadi antar agama beda aliran terjadi di daerah Puger dan Sampang. Yang ketiga, konflik agama di Bogor, yaitu konflik antara agama Islam dan Kristen. Pembangunan GKI Yasmin sejak tahun 2000 baru menuai masalah pada tahun 2008 ketika Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Bogor Yusman Yopi membekukan izin pembangunan gereja dengan alasannya ada keberatan dari Forum Ulama dan Ormas Islam se-Kota Bogor. Next slide. Selanjutnya yaitu kasus negara. Kebudayaan dalam pengertian sebagai ideologi negara dan sekaligus sebagai alat menuju derajat kemanusiaan tertinggi, maka untuk itu penting melihat kebudayaan secara fungsional dan secara operasional dalam peranata-peranata sosial. Konsep multikulturalisme tidak asing di dunia Islam, setidaknya memiliki pengalaman historis yang menguatkan bahwa Islam menghargai keragaman sebagaimana dipraktikkan Rasul dalam pemerintahan Madinah. Multikulturalisme memiliki relevansi dengan ajaran Islam antara lain toleransi, perdamaian, dan keadilan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang pluralistik dan memiliki dua modalitas yang penting yang membentuk karakternya yang multikultural, yaitu demokrasi dan kearifan lokal, sebagai nilai yang dipercaya dan dipahami dapat menjaga kerukunan umat beragama. Untuk menyelesaikan satu persoalan, Islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada di tengah-tengah dalam menyikapi sebuah perbedaan, baik perbedaan agama ataupun mazhab. Islam moderat mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab, sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala dingin tanpa harus terlibat dengan aksi yang anarkis.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.